Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang passion ini merupakan bagian dari kehidupan kita ya begitu ya. Bagaimana value seseorang ataupun juga karakter seseorang juga bisa dilihat dari fashion. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan fashionable dengan kain khas Palembang bersama narasumber kita hari ini Ibu Tria Gunawan. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Tentunya senang sekali pada hari ini saya Andi ya ketemu dengan salah satu desainer top di Kota Palembang, Ibu Tria Gunawan. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Aktivitas lancar begitu? Alhamdulillah lancar. Iyalah, sangat lancar begitu Bu ya. Iya. Bu, kita ini bicara tentang passion ya untuk hari ini. Nah mungkin di awal maksud dari passion itu sendiri seperti apa Ibu? Orang taunya fashion itu pasti Pakaian busana begitu ya, busana, pakaian begitu, ya. busana. Tapi sebenarnya fashion itu banyak. Tas itu juga fashion, Iya. sepatu fashion. Terus lalu gaya rambut pun itu fashion. Lalu jam tangan pun itu fashion. Iya. Jadi banyak sih sebenarnya yang menyangkut ataupun yang ada di dalam tubuh kita ini dari atas sampai bawah itu kalau kita menampilkan sesuatu jadi tampaknya itu semuanya fashion sebenarnya. Fashion ya, artinya memang ketika kita berpenampilan begitu, Betul, kita memakai jam tangan, sepatu, ya. kacamata, itu sudah masuk dalam kategori fashion. Ya. Nah, kalau untuk dari setiap daerah Bu ya, setiap daerah itu kan memiliki fashion mungkin berbeda-beda Bu ya. Nah ini kalau menurut kacamata Ibu sendiri, fashion untuk khusus Kota Palembang ini seperti apa Ibu? Kalau fashion untuk Kota Palembang, tentu kita kan orang Palembang di sini ya. Nah, ini fashion yang kebetulan yang saya olah ini dalam bentuk busana. Busana pun itu bukan hanya di baju, bisa juga di kaos, tapi tetap menggunakan kain-kain khas Palembang kita. Ya seperti tadi jumputan, songket, blongsong, batik jepri, itu kain-kain khas Palembang kita di sini. Seperti itu. Artinya memang saat ini mungkin pemirsa juga perlu diketahui ya bahwa Ibu Tria Gunawan ini juga ada busana Tria begitu Ibu ya. Betul. Yang memang berfokus ke kain-kain khas Palembang seperti yang disebutkan tadi. Nah, ini mengapa memilih kain khas Palembang begitu Ibu? Ya, yang pastinya kita karena orang Palembang. Nah, tentu sebagai orang Palembang saya ada jiwa bisa dikatakan berkewajiban lah ya, karena saya ini seorang desainer, seorang owner dari busana. Kenapa kita mengembangkan kain lain? Kita harus mengembangkanlah kain-kain Palembang kita. Itu ya seperti bisa lebih dikenal orang, baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, begitu. Nah kalau untuk kain Palembang sendiri seperti yang Ibu sebutkan, mungkin yang dipakai ini jumputan Bu ya? Jumputan ya. Dan yang dipakai Ibu juga. Iya. Nah ini memang kolaborasi dari kain yang dibikin ini kebanyakan dari kain khas Palembang yang seperti apa Ibu? Apakah memang dominannya jumputan ataupun juga songket begitu Ibu? Kita nggak melulu hanya jumputan. Yang seperti kita ketahui tadi kan ada beberapa jenis ya. Ada songket, ada jumputan, ada blongsong, tenun blongsong, itu ada juga batik jepri. Nah, inilah yang kita olah menjadi sesuatu busana yang lebih fashion seperti itu. Jadi kita juga mendesainnya juga melihat daripada apa yang diinginkan yang sekarang lagi diminati di tren sekarang ya tren Bu, sekarang. Jadi kita ikutin selera pasar. Nah untuk selera pasar sekarang khususnya kaula muda ini biasanya arahnya ke yang seperti apa trennya nih Bu? Kalau untuk kalangan muda, ya kalangan muda itu bisa dikatakan remaja dan ibu-ibu muda. Nah itu rata-rata mereka itu menyenangin kain-kain yang tidak terlalu berat ya, seperti yang saya olah banyak ini kain jumputan. Karena kain jumputan ini selain daripada dia ringan bahannya, itu kan kita menggunakan katun. Betul. Ataupun kadang-kadang juga rayon, dan warna-warna atau modifikasinya itu lebih banyak bisa kita variasikan, bisa kita inovasikan. Kayak saya lebih banyak sekarang di 2023 tadi kita mengolah jumputan. Untuk penyesuaian warna terhadap karakter kita masing-masing ini biasanya harusnya seperti apa Ibu?
agar pada saat kita memilih atau juga menentukan passion kita itu sesuai begitu Ibu? Kalau karakter, kalau misalnya untuk anak-anak muda, mereka itu pasti menyenangi warna-warna yang cerah ya. Iya. Warna-warna yang cerah. Tapi kalau misalnya ada juga yang ibu-ibu muda, selain dia warna-warna yang cerah, dia juga menginginkan warna-warna yang seperti warna-warna muda alam gitu. Warna-warna yang ke arah-arah tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kita ikutin apa yang diinginkan sama customer ataupun ya tamu gitu, ya kita ikutin kemauan mereka gitu. Jadi segala sesuatu itu, produk yang kita tampilkan, produk yang kita produksi itu ikutilah apa maunya selera pasar tersebut. Oke. Nah, sejauh ini Bu, kalau dari Busana Tria sendiri, kita untuk tren sendiri kita mengikuti ke arah mana nih kira-kira? Apakah trennya memang Indonesia ataupun juga dikolaborasi dengan tren-tren gaya-gaya Korea ataupun juga Jepang begitu Ibu? Iya. Kalau untuk anak-anak muda itu kan dia berpatungan kepada Korea ya, dengan baju-baju Korean style misalnya yang pakai jaket gitu ya. Nah, itu tetap kita ikuti juga. Jadi kita produksi juga jaket atau bomber dengan modifikasi pakai jumputan ataupun pakai batik Palembang ataupun juga songket. Seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk nasional Indonesia itu rata-rata mereka tuh yang agak lebih apa namanya tuh tidak terlalu seperti anak muda gitu, yang terlalu heboh gitu, yang sederhana gitu. Nah, itu untuk artinya nasional. Memang untuk pendekatan kepada anak-anak muda ini ya menyesuaikan dengan tren-tren sekarang gitu Ibu. Iya, betul. Apalagi K-pop ini ya, kita dibilangnya gitu. Ya pakai celana yang kargo gitu. Nah, kita ikutin. Mungkin celana kargo kita buat dengan modifikasi jumputan gitu. Nah, kalau tantangannya sendiri nih Bu, ketika kita bicara khas ataupun juga tradisi ini kan, terkadang dengan banyaknya masuk tradisi ataupun juga passion dari luar, nah ini kan tentu menjadi tantangan tersendiri. Ini seperti apa Ibu? Kalau menurut saya itu memang suatu tantangan ya, karena banyak masuk dari produk-produk dari luar tadi, dari Bangkok atau dari Hong Kong gitu ya. Tapi kalau menurut saya karena kita kaya akan kain-kain, kita ambil saja desainnya seperti itu, kita modif. Jadi misalnya tadi ya, mereka anak-anak muda Korea itu dia mode-mode jaket atau mode-modenya celana atau celana pendek gitu ya, atau celana-celana kargo. Kita ambil desainnya, tapi tetap menggunakan kain Palembang kita gitu. Jadi itu kita kolaborasi, kita modifikasi, kita kreasikan bagaimana apa yang sekarang lagi tren di luar negeri ataupun di secara Indonesia, ya boleh kita kolaborasikan atau kita modifikasikan dengan kain-kain Palembang. Baik. Nah, kalau untuk kain sendiri nih Bu, kain kan ini kalau di Sumatera Selatan sendiri di kabupaten kota juga kan ada khas-khas kain begitu Ibu ya. Itu sering juga kita gunakan begitu Ibu? Kalau saya sih soalnya fokusnya di kain khas Palembang ya. Hanya kita pakai kain lain hanya untuk modifikasi. Untuk dikreasikan, tapi fokusnya tetap kain khas Palembang, tetap kita tampilkan. Oke. Nah, ini mungkin juga mengenalkan kepada seluruh masyarakat atau juga pemirsa di rumah yang belum tahu kain-kain khas Palembang itu Ibu. Boleh Ibu disebutkan tadi kain songket, pastinya jumputan. Itu yang terkenal. Terus kain Tanjung, tenun blongsong. Nah, Tanjung sama blongsong itu sama. Nah, Tanjung itu kan kalau kain yang dipakai bapak-bapak itu ya, dari dia menggunakan alat tenun juga. Tapi kalau blongsong itu juga sama alatnya, hanya dia berupa lembaran kain panjang gitu, maksudnya bisa dipotong-potong menjadi bagian busana, jadi meteran lah gitu kan. Nah itu, terus satu lagi batik jepri, batik jepri Palembang itu yang sangat banyak terkenal yang kita gunakan. Oke, nah dari seluruh jenis-jenis kain yang Ibu sebutkan tadi yang tentunya banyak diminati oleh anak-anak muda ataupun juga tren sekarang ini, itu seperti apa Ibu? Tapi jangan dijawab dulu Ibu. Setelah jeda berikut ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Sumsel Menyapa. Cak mana Pak? Sudah belum? Hai, ngapo? Tuh, TV gitu nih.
Awana nonton persiapan pemilu. Go! Bener ya anten itu go! Nah, coba jingoi, belum ada kata gambar. Ay, madai pak. Setobok baru itu tuh. Madai ketik gambarnya. Nah, sesuai ketik gambar. Setoboknya tuh belum ceteki. Nah, lupa. Maupun non-teknis. KPU Sumatera Selatan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemilu damai. Berbagai upaya telah dilakukan, baik berupa sosialisasi maupun edukasi langsung kepada masyarakat, agar tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Untuk itu, pilihlah media yang terpercaya, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Masih membahas terkait dengan fashionable dengan kain khas Palembang bersama Ibu Tria Gunawan. Baik Ibu, tadi kita teruskan tadi bahwasanya kira-kira model jenis kain apa yang banyak diminati atau juga menjadi tren seperti saat ini bagi untuk kaula muda dan juga masyarakat tentunya. Kalau saya amati, yang paling banyak saat-saat sekarang ini kain jumputan. Kain jumputan. Ya, mungkin karena apa? Ya kain jumputan itu kan ringan. Betul. Kalau kita songket itu kan mungkin dia karena tenun dan warnanya itu terlalu terang, dia kan menggunakan benang-benang emas. Nah kalau jumputan ini dia bahannya kita gunakan bahan-bahan yang ringan ya seperti katun, rayon gitu. Jadi anak muda, ibu-ibu muda itu bisa digunakan untuk keseharian mereka, misalnya gitu untuk ke kantor, ataupun untuk ketemu-temu kawan ngobrol gitu kan, bisa dikatakan nongkrong lah, gaya anak muda sekarang nongki-nongki itu bisa dipakai untuk kain-kain jumput, busana-busana yang menggunakan kain jumputan. Baik, nah kalau peminatnya sendiri ini apakah hanya di wilayah Kota Palembang atau justru juga banyak peminat dari luar kota begitu Ibu? Alhamdulillah sekarang sudah banyak di luar daripada Sumsel. Dari Sumsel seperti Jakarta, ya Bandung itu kan rata-rata orang-orang fashion juga ya. Nah mereka itu senang dengan kain-kain kita karena tadi kita berwarna-warni, mau desain jumputannya juga banyak seperti itu kan, sehingga orang-orang dari luar Sumsel juga sangat meminati kain-kain jumputan. Iya ya. Nah kalau kita bicara masalah fashion ini Bu ya, ada juga orang mengatakan bahwa fashion ini bisa mengkamuflase umur Ibu. Nah ini bagaimana kalau Ibu sendiri sebagai kacamata desainer menilainya Ibu? Betul memang. Jadi fashion itu bisa kalau kita memodif atau mendesain sesuatu busana itu menjadi lebih menarik ya, terus digunakan atau dipakai oleh ibu-ibu yang ya bisa dikatakan nomor 30-an, 40-an. Dengan desain-desain yang sekarang kita ikutin tren sekarang, itu bisa menjadikan kok ibu itu bisa lebih muda seperti itu. Gitu. Nah, itu kita sentuh dengan warna, desain bajunya juga, dan juga detail-detail yang kita pakai seperti itu dimodifkan, jangan hanya melulu kain bentuk jumputannya, bisa dimodifikasi seperti ini ya, saya pakai kan, ada bahan garis-garisnya, motif garis-garis, ada bunga-bunganya. Nah, jadi sehingga yang dipakai itu jadi kayak lebih mudah gitu kalau dipakai. Seperti itu. Itu memang betul artinya Bu ya. Tinggal bagaimana cara kita pemilihan warna bisa itu pengaruh juga. Dan juga mungkin bentuk desain dari baju ataupun juga desain bajunya itu sendiri Bu ya. Itu sangat berpengaruh seperti itu. Baik, nah Bu, bagaimana kalau agar kita ini bisa selalu fashionable begitu Ibu? Karena orang terkadang sudahlah yang penting penampilan saya ini jadilah seperti itu. Misalkan bakso Palembang ini seperti apa ini Bu? Supaya lebih bisa selalu fashionable ya. Itulah tadi, jadi kita ikuti tren-tren yang sekarang lagi in gitu ya. Nah misalnya nih, lagi model baju-baju atau blus-blus yang
ada bunga-bunganya, misalnya gitu, atau polkadot gitu ya, Oke. atau garis-garis strip-strip itu. Nah itu kita modif dengan kain-kain kita, kain-kain Palembang kita. Jadi kelihatannya kita seperti mengikuti zaman lah ya. Jadi makanya dikatakan fashionable itu. Seperti itu. Oke Ibu, nah kalau kita kembali ke kain khas ya dari Kota Palembang, tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk memperkenalkan kepada nasional dan bahkan kepada dunia bahwa Kota Palembang memiliki kain khas yang memang sangat menarik. Nah, untuk kita sendiri tentunya Ibu memperkenalkan itu kepada banyak orang ini seperti apa sebaiknya Ibu? Selain memperkenalkan dari Mas tadi, kita juga harus mempertahankan. Nah, itu yang paling penting Bu ya. Ya, jadi kalau memperkenalkan itu dan mempertahankan tentu kita harus selain memproduksi nih, seperti saya kan memproduksi Betul. ya, kita juga harus mengikuti event-event pameran. Ya. Seperti itu. Jadi baik pameran lokal, nasional, ataupun pameran-pameran internasional, sehingga apa yang kita produksi ini dari Palembang kita buat sedemikian rupa mengikuti zaman atau tren, terus kita ikuti pameran. Nah, jadi orang-orang yang dari luar Palembang ini, misalnya kita ikutnya di luar kota ya, di luar kota Palembang, dia tahu bahwa oh ada kain Palembang ini yang bagus ya, selain batik, misalnya gitu kan. Nah, kita kan terkenalnya batik. Nah, jadi sehingga itulah kalau kita ngikutin event-event tersebut, insya Allah kain-kain Palembang kita akan lebih dikenal secara nasional maupun internasional. Baik. Nah, kalau sudah dikenal biasanya yang orang nilai itu adalah masalah harga, Bu ya. Ya. Nah, ini kalau kita sendiri budget di harga sekitar berapa, Bu, yang kira-kira bisa terjangkau ataupun juga melihat kondisi motif apa dan kain apa mungkin Ibu ya? Ya betul. Itu sangat mempengaruhi loh Iya. Mas ya. Jadi kalau kita menggunakan kain khas kita ini, misalnya tadi kalau jumputan itu masih agak ringan ya, karena menggunakan bahan katun itu ya. Nah, bagaimana supaya lebih bisa harga bisa lebih terjangkau ke Iya. semua? Nah, kita harus modif yaitu dengan kain-kain lain seperti itu. Jadi misalnya kita jangan melulu hanya di kain jumputan itu yang kita produksi atau yang kita pasarkan. Nah, itulah kita harus memodifikasi dengan kain polosnya atau dengan bunga-bunga ataupun dengan polkadot tadi. Betul. Gitu kan. Dan disesuaikan juga, jangan yang ini berat gitu jenis kainnya, dan yang jumputannya ringan. Nah, itu nanti tidak seimbang. Nah, jadi itu kita harus sama-sama dan pintar-pintar mencari bahan bakunya, sehingga bisa harga ditekan seperti itu. Baik, artinya memang perlu banyak kreasi dan juga inovasi begitu Ibu ya? Harusnya seperti itu. Iya, agar memang hasil yang kita nanti bisa berikan kepada masyarakat itu juga sangat menarik dan juga terjangkau. bisa terjangkau begitu Ibu. Nah, mungkin kalau kita melihat peluang-peluang sendiri ini seperti apa Ibu untuk khususnya kain khas Palembang ini, kalau Ibu melihatnya masih tinggi kah kira-kira? Kalau saya lihat masih tinggi. Jadi kenapa saya bisa bilang tinggi? Karena peminat-peminat orang yang senang dengan busana kain-kain Palembang ini sangat banyak. Contohnya saya kan bukan hanya Palembang yang saya langganan saya, itu sampai keluar kota. Kita kan memang ngikutin daripada ini iklan-iklan ya, kita ikutin ya itu di medsos gitu kan. Nah, pembeli-pembelinya di luar dari Palembang juga sangat banyak. Artinya mereka senang dengan kain-kain Palembang kita. Dan itu juga tergantung dari desainnya Mas sebenarnya. Desain baju. Sehingga bisa dipakai untuk kemana saja, bahan bakunya itu ringan gitu ya. Nah, ini dan harga sangat terjangkau. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, bagi seluruh masyarakat ya mungkin ya untuk mempertahankan kain khas kita, mungkin Ibu sebagai distributor ataupun juga yang produksi begitu ya. Nah, bagi masyarakat sendiri ini seperti apa harusnya untuk sama-sama kita mempertahankan kain khas ini begitu? Nah, ya kita sebagai tugas kita kan yang memproduksi ya, memproduksi, memperkenalkan ataupun mengikuti pameran. Nah, dari masyarakat Palembangnya juga ini dia harus cinta juga dengan kain-kainnya seperti itu. Jangan mereka kita sudah memproduksi dan sudah memperkenalkan, sudah bagaimana ya kita mempromosikan lah ya kain-kain kita. Tapi kalau orang Palembang sendiri dia masih pakai kain-kain lain seperti itu kan. Nah, jadi antara pemroduksi
atau bisa dikatakan desainer, dengan pembeli juga harus sama-sama senang gitu Senang dengan begitu. kain-kain Palembang. Artinya intinya harus mencintai produk-produk kita lah begitu Ibu ya. Iya, kearifan lokal itu yang sangat penting. Dan juga kita bangga untuk memakainya begitu Ibu. Harus bangga karena kita orang Palembang. Oke, kita Iya. orang Palembang, Bu. Betul sekali. Nah, Ibu mungkin ada tips-tips tersendiri untuk para pengrajin-pengrajin juga ini, Bu ya, di luaran sana yang mungkin ingin bagaimana sih agar bisa mendesain kain jumputan ataupun juga khas Palembang agar terlihat menawan dan juga menarik, Ibu. Kalau yang untuk teman-teman lain ya, bisa dikatakan ya, yang sesama sama kita. Iya. Mereka juga harus berpikir bagaimana mengkombinasi atau mengkreasikan atau menginovasikan kain-kain Palembang kita ini sedemikian rupa sehingga kita bisa diminati oleh orang banyak. Nah, dan juga harga jangan terlalu tinggi karena kepinginnya kita itu kan semua kalangan itu bisa mampu beli gitu. Dan Betul. mampu beli, mampu makai gitu kan. Iya. Nah, dia harus pinter bagaimana dia harus cek pasar ataupun juga mereka sering jalan seperti itu, lihat medsos ataupun dia ngikutin pameran ataupun dia kalau memang ada rezeki ke luar negeri apa yang kira-kira diminatin ya di sana. Nah, nanti bisa dimodifikasi dengan kain-kain kita di sini. Seperti itu. Nah, itu tipsnya untuk teman-teman yang mungkin job Teman-teman ataupun lah juga ya. pekerjaannya juga sebagai penjahit ataupun juga ingin bagaimana sih kira-kira produknya juga bisa Iya. laku begitu ya. Jadi yang penting itu dia harus berkreasi, berinovasi Oke. seperti itu kan, dan berani mengkombinasi segala macam bahan yang kira-kira dia ada feeling gitu. Oh Feeling. ini kayaknya cocok ini nih untuk ini. Nah, Perpaduan warna perpaduan juga. warna Baik, ya. iya, Terus iya. siapa yang akan beli? Kita harus tahu juga seperti itu kan. Baik, terima kasih tentunya hari ini Ibu Tria Gunawan sudah bersama kami di Sumsel Menyapa. Sangat luar biasa sekali informasi yang telah disajikan ya terkait dengan fashionable kain khas Palembang ya. Ini tentu menjadi referensi juga untuk teman-teman yang menyaksikan Sumsel Menyapa untuk edisi hari ini. Dan tentunya pemirsa, ucapan terima kasih banyak Anda telah bergabung bersama kami selama 1 jam tentunya. Dan inilah informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Salam TVRI Media Pemersatu Bangsa.